Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia (UII). Kali ini saya sedang membicarakan satu topik di lighting, yaitu topik salah satu strategi di dalam pencahayaan, dan ini ada di dalam mata kuliah Rekayasa Pencahayaan Arsitektur di program Sarjana S1. Saya akan memulai. Membicarakan tentang delighting adalah hal yang sangat penting bagi seorang calon arsitek, karena sebenarnya membicarakan delighting tidak hanya membicarakan isu strategi secara umum, tapi di situ ada muatan isu tentang keberlanjutan. Nanti kita akan lihat mengapa kita membicarakan delighting. Tapi saya pikir kita semua sudah setiap hari terpapar dengan kualitas pencahayaan dengan strategi delighting. Berbagai macam persoalan yang muncul, tapi kemudian juga itu bisa diselesaikan dengan modal kita bisa mengetahui. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi bagaimana delighting itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan tas. Ya, saya pikir Anda sudah tahu ya bahwa ada tas lighting dan seterusnya. Tapi delighting itu bisa menjadi bagian untuk mewujudkan impresi ruang. Nah, oleh sebab itu seorang arsitek harus paham betul karakteristik cahaya alamiah sehingga dia bisa mendesain dengan komponen building envelope, kemudian atap, itu ke dalam ruang dengan impresi yang diinginkan. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kenyamanan pencahayaan, tetapi bisa berkaitan dengan aspek-aspek psikologis dan aspek-aspek 3 dimensi dari ruang, yang ini nanti akan dibicarakan di materi asinkron yang sudah saya sampaikan, yaitu hubungan antara cahaya dan ruang arsitektur. Ya, ini hanya sekedar ilustrasi bahwa pembicaraan di lighting itu sebenarnya sangat luas, ya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh ilustrasi. Kita tahu bahwa kalau kita membicarakan salah satu tipologi bangunan rental office, maka rental office itu sebagai operasional bangunan habis untuk pencahayaan, karena memang tipe aktivitasnya untuk itu. Oleh sebab itu, untuk menurunkan biaya operasional yang berimplikasi pada aspek ekonomi dan juga nanti untuk implikasi kepada kelestarian lingkungan, biasanya bangunan-bangunan seperti ini sangat concern dengan pencahayaan, dan khususnya dengan pencahayaan alami. Anda bisa lihat pencahayaan alami yang dimunculkan dari berbagai macam strategi desain. Jadi kalau kita bicara pencahayaan alami, jangan hanya membayangkan jendela dan seterusnya. Dia akan mempengaruhi banyak hal dalam aspek desain kita, dari awal sampai akhir. Ya, ketika itu menjadi strategi yang kita pilih, maka semua fokus di sana koheren menuju pada pencapaian strategi ini. Nah, sebelum lanjutkan, saya akan sampaikan banyak dari gambar-gambar yang saya akan pakai untuk memperkuat ilustrasi penjelasan saya. Saya ambil dari berbagai macam sumber lini media, melalui internet dan berbagai macam hal. URL-nya sudah saya tayangkan di dalam gambar-gambar itu, namun apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf. Dan ada beberapa sumber saya ambil dari SNI dan dari beberapa buku referensi yang sudah saya sebutkan di RPS. Untuk itu saya mohon izin semata-mata ini untuk kepentingan edukatif. Nah, kita bisa lihat, kita bicara di lighting, jangan hanya dibayangkan bicara jendela dan seterusnya, tapi itu sebenarnya strategi yang akan mempengaruhi seluruh aspek bangunan. Ini contoh bagaimana ada komponen-komponen building envelope yang menimbulkan mungkin karakteristik yang berbeda di dalam desainnya, dan itu semata-mata karena ingin memasukkan cahaya sampai ke dalam, gitu ya. Karena beberapa hal tidak mungkin. Nah, inilah yang harus Anda sadari bahwa banyak sekali yang nanti akan bisa dikembangkan. Ini bagian dari pasif strategi yang disebabkan karena
delighting secara alamiah, secara biasa, konvensional tidak bisa. Ini contohnya misalnya kita menggunakan skylight yang diperlembut dan seterusnya, nanti kita akan bicarakan di belakang. Ilustrasi ini saya munculkan dulu di depan agar kita bisa memperluas bayangan kita tentang bicarakan delighting. Ya, ini ada chimney yang di dalamnya diberi reflektor, kemudian cahaya ditangkap, dari situ dipantul-pantulkan dengan suatu teknologi tertentu sehingga mungkin ruang di bawah yang tidak bisa menerima cahaya dari samping itu menjadi tetap terang. Kemudian juga ada light shelf yang dipasang membentuk fasad yang unik, dipadu dengan kemiringan dari plafon sedemikian rupa sehingga mengarahkan cahaya alamiah bisa jatuh ke bidang kerja sehingga tidak menimbulkan silau dan seterusnya. Saya pikir kemarin kita membicarakan standar kenyamanan pencahayaan dan seterusnya, sehingga Anda tahu bahwa akan memperhatikan silau dan seterusnya. Nah, ini kalau yang skylight biasanya karena membawa panas, maka kemudian ada pengatasan, tidak kemudian langsung dipaparkan, ada pelembut dan ada penghalang dan bahkan difusi. Nah, ini contoh-contoh bagaimana membicarakan delighting secara lengkap, ya, seperti itu. Dan sekarang kita berhadapan dengan ruang yang tekanannya iklim tinggi, maka Anda harus memahami, seorang arsitek harus mempunyai pengetahuan akan teknologi-teknologi terkini dalam penyelesaian delighting. Kita lihat dulu apa itu delighting. Delighting adalah sistem penerangan yang menggunakan sumber pencahayaan alami. Pencahayaan alami itu apa? Pencahayaan alami nanti kalau kita lihat, walaupun sumbernya satu matahari, tapi akan diperinci di beberapa hal. Ya. Tapi sebelum itu nanti kita akan lihat dulu mengapa kita harus belajar delighting dan ketika kita mendesain mengapa kita harus memfokuskan diri pada atau mengusahakan semaksimal mungkin dengan strategi delighting. Kita tahu data-data Anda bisa update, ya silakan diupdate. Terkininya seperti apa, ini contoh data yang sudah memang beberapa waktu yang lalu, ternyata lighting itu menghabiskan 37% ya, commercial electricity. Walaupun ini di United States, ini juga gejala ini terjadi di semua negara, ya terutama untuk bangunan-bangunan tipologi tertentu. Ini menunjukkan bahwa aspek lighting itu menjadi kritis di dalam desain bangunan. Dan dampaknya apa? Ketika kita menggunakan lighting, itu kita juga sedang membakar fosil, yang itu nanti implikasinya kepada pelepasan gas rumah kaca, pelepasan gas-gas lain yang nanti akan menimbulkan isu-isu sustainability yang secara jangka panjang akan merugikan manusia dan tentu saja itu menjadi tanggung jawab arsitek karena ternyata kita menyumbang cukup signifikan pada isu-isu sustainability selain hal-hal yang sifatnya profit saat ini jangka pendek dalam bentuk biaya operasional dan seterusnya. Nah, sebagai arsitek Anda harus bertanggung jawab kepada manusianya dan juga pada bumi. Sehingga belajar tentang delighting itu menjadi sangat penting ya, dan tidak hanya belajar tapi juga harus dipraktekkan di dalam desain mulai dari awal. Nah, ini ada materi arsitektur dengan delighting ya, yang nanti akan saya sampaikan di sesi yang lain atau nanti dalam bentuk asinkron ya, kita melihat ya seperti apa. Atau mungkin dalam waktu ini kalau memang bisa akan kita sampaikan. Pengayaan ini saya harap Anda kembangkan juga sendiri, Anda lihat ilustrasi-ilustrasi bangunan-bangunan dengan pendekatan delighting yang menghasilkan karya-karya yang sangat spektakuler dengan teknologi advance dan itu membutuhkan pengetahuan yang layak sebagai seorang arsitek. Nah, untuk itu maka kita masuk kepada pengetahuan yang layak minimal sebagai seorang calon arsitek itu apa? Agar besok Anda bisa mengembangkan diri untuk mendesain dengan pendekatan delighting tidak hanya secara konvensional tetapi secara advance ya, seperti itu. Ini yang akan kita bicarakan. Kita akan bicara dulu variabel-variabel yang menentukan kualitas delighting.
Itu kita bicarakan pertama. Kemudian kita akan bicara arahan desain di lighting. Ini sifatnya generik ya. Nah, ini hanya sekedar apa ya, hal-hal yang memang secara mendasar harus Anda kenali. Tetapi detailnya, desainnya seperti apa ya Anda harus kembangkan, dan itulah yang menjadi sangat krusial ya. Jadi tidak hanya arahan desain di lighting yang general, yang common sense. Ketika Anda sudah mengikuti kuliah ini, maka Anda mestinya harus mengembangkan diri sehingga pengetahuan Anda lebih dari hal-hal yang sifatnya generik. Kemudian kita akan bicara tentang parameter-parameter kuantitatif desain di lighting dan perencanaan di lighting. Untuk yang kali ini kita mungkin hanya sampai pada variabel-variabel yang menentukan kualitas di lighting dan arahan desain di lighting. Untuk parameter-parameter kuantitatif desain di lighting dan perencanaan di lighting akan dibicarakan di sesi pertemuan berikutnya. Variabel-variabel yang menentukan di lighting. Nah, jadi sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, variabel-variabel yang menentukan di lighting itu tidak hanya membicarakan tentang bukaan ya, tapi ada sumber, ada kedudukan bidang kerja, dan ada kondisi elemen di dalam ruang. Oleh sebab itu ketika Anda mendesain nanti ketika kita belajar sumber, oh ternyata sumber itu tidak hanya dari matahari, tapi jadi nanti kita lihat, dan itu berarti waktu mendesain mungkin Anda sudah memikirkan dari awal bagaimana desain secara keseluruhan. Mari kita lihat, jadi kita akan bicarakan sumber, bukaan, kedudukan bidang kerja, dan kondisi elemen dalam ruang. Ini adalah variabel yang menentukan di lighting, yang menjadi dasar, yang menjadi penentu di dalam desain Anda dengan pendekatan di lighting. Yang pertama sumber. Kalau kita bicara sumber, maka sebenarnya tadi disampaikan bahwa di lighting adalah sistem penerangan yang berbasis pada dari sumber alamiah. Nah, sumber alamiahnya dari mana? Sumber alamiah yang pertama adalah dari bola langit. Ya. Sky dome ya. Nah, jadi sumber pertama yang masuk ke ruangan kita adalah dari bola langit. Jadi tidak hanya dari matahari, karena kalau matahari kita berarti akan berbicara hanya pada aspek sudut jatuh matahari dan seterusnya ya, nanti di thermal akan dibicarakan. Tapi kalau kita bicara di sini, maka kita akan membicarakan bola langit. Jadi pertama sumbernya adalah cahaya dari bola langit. Kemudian yang kedua, cahaya dari bola langit itu akan dipantulkan kepada ruang luar. Nah, ruang luar dari pantulan itu maka akan masuk. Itu juga masih kategori sumber cahaya alami. Dan yang selanjutnya ketika dia masuk ruang, dipantul-pantulkan ulang di dalam ruang yang sumbernya dari bola langit. Jadi refleksi ruang dalam itu adalah satu dari sumber pencahayaan alami. Jadi pencahayaan alami ada 3 sumbernya, komponen cahaya langit dari bola langit, refleksi dari ruang luar, dan refleksi dari interior. Dari sini saja kita bisa tahu kalau kita mendesain berarti kita harus memperhatikan mulai dari bagaimana figur lingkungan luar kita ya. Bagaimana kalau kita membuat gubahan massa, memilih warna cat bangunan-bangunan di sebelah kita ya, kalau itu gubahan massa. Dan kemudian sampai kepada kalau kita membicarakan pantulan-pantulan di lantai dan seterusnya, maka kita juga membicarakan interior. Ya, jadi di sini terdiri dari sinar langsung dari matahari, sinar dari bola langit, sinar pantul dari benda alam dan buatan yang ada di luar bangunan, dan juga interior. Oleh sebab itu, maka kalau kita mendesain dengan pendekatan di lighting, yang kita bicarakan juga bagaimana kita bisa menangkap bola langit, bagaimana kita memanfaatkan elemen eksterior di site kita, termasuk bagaimana kita merekayasa lanskap dan juga bagaimana kita merekayasa mendesain interiornya. Nah, dalam hal ini 3 hal tersebut, cahaya bola langit, reflektivitas eksternal,
eksterior dan reflektivitas interior ditentukan oleh 3 hal. Kedudukan matahari dalam hari, musim, dan kondisi atmosfer. Saya pikir bagi Anda yang sudah menonton materi saya tentang iklim, ya kemarin sudah di-share di thermal, ada di YouTube Anda cari, mengapa itu berhubungan sudah ada di situ, sehingga saya tidak akan mengulang-ulang ya. Jadi 3 hal tersebut, bola langit, intensitas cahaya itu ditentukan oleh tentu saja kedudukan matahari dalam hari, musim, dan kondisi atmosfer. Mengapa seperti itu? Silahkan lihat materi saya di materi thermal tentang iklim. Sampai kejadian seperti itu ya. Intinya begini, bahwa kualitas dan kuantitas cahaya yang masuk itu sangat tergantung oleh durasi waktu dan juga tergantung oleh sudut jatuh matahari. Nah, sudut jatuh matahari, durasi waktu, dan kuantitas radiasi itu sendiri ditentukan oleh 3 hal ini. Dan mengapa ditentukan seperti ini? Tadi silahkan Anda lihat materi saya tentang iklim. Kemudian yang kedua adalah bukaan. Kalau kita bicara bukaan, ada beberapa unsur yang harus Anda tetapkan dalam desain. Yang pertama adalah luasan bukaan. Kemudian yang kedua adalah kedudukan bidang kerja. Jadi Anda harus menentukan luasnya seberapa. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kedudukan bidang kerja. Mau Anda buat lubangnya itu kedudukannya secara vertikal seperti apa? Mau mendekati plafon atau rendah mendekati lantai? Kemudian yang ketiga adalah orientasi bukaan. Ini dilihat secara horizontal. Oke. Mau menghadap ke utara, ke selatan, timur, barat, daya, azimut. Tolong buka lagi materi yang thermal tentang iklim. Saya membicarakan tentang azimut dan altitude. Ya, azimut adalah proyeksi matahari di horizon dilihat dari utara yang menunjukkan orientasi bukaan, orientasi kita. Jadi arsitek, mahasiswa arsitektur semester 2 saat ini ya. Sekarang membicarakannya kalau yang namanya orientasi itu tidak hanya kanan kiri. Kanan kiri itu saat kita dulu sekolah di PAUD, di TK itu tangan kanan, tangan kiri ya. Tidak hanya 8 mata angin, utara, selatan, timur, barat, atau 8 mata angin, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Tetapi kita bicara sekarang sudah orientasinya 360 orientasi. Oke, mulai dari utara 0, mulai dari timur 90, selatan 180, kemudian barat 180 ditambah 90 berarti 270 dan kembali lagi ke utara menjadi 360 atau sama dengan 0. Sekarang pembicaranya sudah begitu. Kalau Anda bicara tentang orientasi, Anda harus satuannya sudah skala azimut ya, seperti itu. Nah, kemudian halangan. Nah, inilah yang nanti sangat penting ya, karena halangan-halangan ini bisa kita rekayasa, kita manipulasi sehingga kita mendapatkan kualitas cahaya di lighting yang tepat. Mari kita lihat satu persatu. Ini hasil riset yang ada di dalam buku yang sumbernya sudah saya sampaikan, ada di RPS. Ini hasil penelitian bagaimana hubungan luasan bukaan dengan intensitas iluminasi di lighting tentu saja ya. Ini yang pertama adalah model kontrolnya yang sebagai acuan ya. Ini dalamnya ruang 24, tingginya 12. Kemudian dimensi bukaannya 36 cross ya. 36 feet. Kemudian yang model kedua 28 feet. Kemudian yang model ketiga 20 feet ya. Kemudian itu diukur apa yang terjadi, pengukurannya Anda bisa lihat di dalam grafik ini. Ternyata untuk yang 28 feet yang lebih kecil dari 36, maka intensitasnya turun sebesar 7% dari kondisi normal. Turun ini Anda lihat. Tapi ketika yang 20% turunnya lebih banyak lagi. Ini Anda bisa lihat. Artinya apa? Semakin luas bukaan, semakin tinggi intensitas di light. Intensitas iluminasi di lighting. Jadi berbanding lurus.
Semakin luas, semakin tinggi E-nya. Begini. Oke. Oke, jadi Anda jadi akan tahu ya. Kalau Anda menginginkan intensitas yang tinggi, maka tentunya Anda harus mendesain bukaan dengan luasan yang lebih luas. Tapi ingat, hati-hati. Kemarin sudah kita bicarakan, kalau kita bicara kenyamanan pencahayaan, tidak hanya urusan intensitas cahaya, tetapi ada urusannya dengan silau. Maka itu harus dicek ya. Jangan kemudian wah hanya memikirkan satu variabel, satu faktor, tetapi faktor lain tidak dipertimbangkan. Ya tidak begitu. Ini memang karena sedang membicarakan itu ya. Nah, saya lanjutkan. Yang selanjutnya. Bagaimana kedudukan? Tadi kan yang kedua kedudukan. Ini juga sama. Ada hasil penelitian dalam buku yang sama masih. Ya, dalam buku yang sama. Ada model yang pertama. Itu tingginya 14 sama. Tingginya 14. Kemudian lebarnya sama 28 feet. 28 feet. 14 feet ya. Untuk yang model pertama. Anda bisa lihat. Ada dua ya, model pertama yang unilateral. Nah ini sangat penting ya, karena ini hubungannya nanti waktu Anda mendesain anatomi ruang. Jadi kalau kita membicarakan tentang anatomi ruang, ruang itu bisa dibagi dua, yaitu anatomi ruang unilateral yang kiri, yang bukaannya hanya di satu sisi, dan ada ruang yang bilateral, bukaannya di dua. Ini harus Anda ingat-ingat, karena nanti ada hubungannya dengan nilai D di dalam delighting, D kecil ya, dalam delighting. Karena itu nanti menentukan standar. Oleh sebab itu Anda harus tahu jenis ruangnya unilateral atau bilateral. Nanti kita lihat. Nah, mari kita lihat dulu yang unilateral. Oke, sudah saya sampaikan tadi unilateral bukaannya hanya di satu sisi. Kedalamannya 28. Sama. Oke. Nah, ketinggiannya berbeda untuk model pertama 14 feet, yang kedua 12, yang ketiga 10 feet, yang keempat 8 feet. Itu artinya kedudukannya makin rendah ya bukaannya Anda. Nah, ketika itu diukur, apa yang terjadi? Ternyata di situ untuk yang turunnya itu 2 feet terjadi penurunan sebesar 19%. Yang 10 feet berarti turun 4 feet dari yang standar, turunnya 38%. Yang 8 feet berarti turunnya itu 6 feet sendiri, 63%. Artinya apa? Artinya sama tadi. Semakin tinggi kedudukan, maka intensitas iluminasinya, dilightingnya semakin tinggi. Oke? Ya. Jadi kalau kita gambar sama seperti tadi. Berbanding lurus ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kalau ruang yang anatomi yang bilateral sama, trennya sama, tetapi penurunannya kita bisa lihat tidak sebesar yang unilateral. Ya, sama-sama 8, turunnya 44%, kalau ini 63%. Ini 25%, ini 38%. Jadi memang sama-sama turunnya, tapi di ruang dengan anatomi bilateral itu lebih tidak lebih baik. Lebih baik. Artinya apa? Kalau Anda punya ruang anatomi bilateral, maka untuk strategi delighting itu lebih bagus. Oke, ya. Jadi Anda ingat-ingat anatomi ruang bilateral untuk strategi delighting itu lebih bagus dari anatomi unilateral. Oke. Nah, tentu saja implikasinya dengan biaya konstruksi ya. 1 meter persegi batu bata jelas lebih murah dibandingkan 1 meter persegi bukaan ya. Ya, itu artinya memang ada hubungan. Nah, tugas arsitek bagaimana mendesain yang relatif biayanya itu rasional tetapi kinerja ruangnya lebih baik. Itu tugas arsitek ya. Arsitek tugasnya bukan tukang gambar atau menggambar indah ya seperti. Nah, sekarang yang ketiga adalah halangan ya. Yang keempat ya, adalah halangan. Ini sama, ada ruang yang unilateral, yang satu bilateral. Sama, yang pertama no overhang.
Ya, apa yang terjadi nanti kita bandingkan. Yang kedua, overhang dengan 2 feet atau sekitar 60 cm. Yang ketiga, modelnya overhang 4 feet. 4 feet itu mungkin 120 cm kira-kira ya. Ada yang 6 feet, kira-kira ya 2 meter lebih lah ya. Seperti itu kan ya. Kurang ya. 6 kali kira-kira 3,3. Ya, sekitar itulah ya. Nah, apa yang terjadi sama? Ya, kalau tadi berbanding lurus ya. Semakin luas, semakin tinggi intensitas, semakin tinggi intensitas. Nah, kalau ini coba kita lihat apa yang terjadi. Ternyata semakin panjang overhang, maka intensitas iluminasi di lightingnya semakin rendah. Nah, kalau ini hubungannya berbanding terbalik, ya beda dengan tadi. Jadi kalau yang ini ini panjang overhang, halangan, ini iluminasi, maka semakin panjang dia gambarnya berbanding terbalik. Kalau tadi berbanding lurus. Maka kalau Anda membuat overhang yang makin panjang, Anda sadar nanti intensitas di lightingnya akan menurun. Oke. Nah, coba kita lihat. Ini kita lihat bagaimana yang anatomi bilateral. Apakah sama? Ternyata sama juga ya, ada kecenderungan yang sama. Tetapi kalau dilihat tidak se-ekstrim sama, berlaku tidak se-ekstrim yang di unilateral. Ini 39, 22. Kalau ini 25. Ya. Ini 24, 15. Nah, di sini 19 gitu ya, turun tetapi tidak se-ekstrim, sama karakternya. Jadi sudah saya katakan tadi, ketika Anda mengatakan saya mau mendesain dengan strategi di lighting, maka Anda harus tahu bagaimana memilih anatomi ruangnya. Mau unilateral atau bilateral. Tentu saja Anda memilih yang bilateral. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana dengan yang lain, yaitu berhubungan dengan detail-detail ya. Detail jendelanya itu apakah mempengaruhi? Ternyata mempengaruhi. Ketika Anda membuat detail yang tajam atau detail yang tidak tajam, itu nanti efek interiornya itu akan berbeda. Ini flash opening produce sharp contrast. Split window jam soften contrast. Jadi hati-hati ya dengan membuat bukaan ya. Karena ketika Anda membuat lubang dengan detail yang berbeda, nanti efeknya akan berbeda. Ini hubungannya dengan, Anda masih ingat, kontras dan brightness. Saya pikir kita sudah membicarakan itu di minggu yang sebelumnya. Ini juga kalau kita ingin melakukan modifikasi-modifikasi di opening, hati-hati, masing-masing mempunyai karakteristik. Interiornya apakah Anda akan membuat yang lembut begini atau yang kontras. Memang ketika kontras itu kalau kita bicara di fasad untuk estetika ekspresinya memang bagus ya. Tetapi di interiornya ternyata berbeda, akan menimbulkan kontras yang lebih tinggi yang kiri ini dibanding yang kanan. Nah, ini mau milih yang mana, itu juga bagian dari pembicaraan di lighting. Sebelum kita nanti membicarakan yang aspeknya lebih kuantitatif, tetapi sebenarnya membicarakan di lighting itu sangat luas ya. Silakan yang ini dieksplor sendiri, karena untuk subtopik yang ini saya pikir Anda bisa mengeksplor tanpa batas dibaca sendiri. Jadi ini hanya untuk trigger saja, silakan dibaca yang lain. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, kedudukan bidang kerja ini mempengaruhi. Apa itu kedudukan bidang kerja? Yaitu ketinggi dari tempat kita bekerja. Jadi Anda pakai mejanya mau model apa gitu ya.
Apakah Anda bekerjanya pakai meja dengan ketinggian 75 cm atau ini Anda sedang mendesain playgroup di mana mungkin mejanya tidak setinggi 75 cm, mungkin hanya 40 cm karena untuk anak playgroup. Atau yang sebagian besar dari Anda mungkin yang sedang kos itu mungkin lebih senang Anda bekerjanya di karpet sehingga bidang meja Anda mungkin hanya sekitar 40 cm itu ya, sama dengan anak TK itu ya. Nah, itu Anda harus ketahui karena nanti kedudukan bidang kerja akan mempengaruhi intensitas cahaya di lighting. Jadi Anda harus mengamati ketika mendesain di lighting perilaku orang di dalamnya bagaimana. Nah, ini diambil dari SNI ya. Jadi kalau Anda nanti buka SNI Anda akan menjumpai gambar ini. Ya, walaupun ini nanti ada, kemarin sudah saya diskusikan, ada sedikit hal yang harus disempurnakan dalam istilah-istilah ya nanti di dalam rumus. Ini nanti Anda akan mengenal ada istilah H efektif, tinggi bukaan efektif, lebar bukaan efektif, kemudian ada kedalaman ruang atau dikecil, ada kedalaman titik ukur, bidang kerja. Nah, itu nanti akan kita lihat ya. Ini ada kedudukan bidang kerja dari lantai. Ini simbolnya nanti mungkin agak membingungkan di sini ya. Nanti kita. Nah, ini menjadi penting waktu Anda mendesain. Waktu Anda menetapkan ini, Anda harus punya data yang lengkap. Bagaimana perilaku orang di dalamnya. Nah, kemudian mari kita lihat dengan kedalaman bidang kerja. Nah, ini penting. Ya, nanti Anda akan penting. Kalau saya menggunakan strategi di lighting, saya akan mendesain ruang yang tipis atau ruang yang tebal. Ini adalah hasil riset yang ditulis dalam buku yang jadi referensi kita. Ini sama, ketinggiannya sama 12 feet, tetapi ketebalannya beda. Ya, ruangnya ini 24 feet, yang ini 28 feet, ini 32 feet. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi penurunan yang lebih. Artinya intensitas iluminasinya lebih kecil. Jadi semakin dalam ruang, maka intensitasnya semakin rendah. Oke. Ya. Jadi ini sama yang tadi overhang ya. Semakin dalam ruang, kedalaman, semakin rendah. Namanya gini. Berbanding terbalik. Maka kalau Anda mau mendesain dengan pendekatan di lighting, pasti Anda akan mengusahakan ruang-ruang yang tipis, tidak tebal. Biasanya kalau perpustakaan UII misalnya dulu, itu juga dibuat ruang-ruang kuliah di UII, coba Anda lihat master plan-nya juga dibuat lubang di tengah seperti donat gitu. Karena apa? Agar tipis ya. Karena ruang kuliah memang sangat tergantung oleh kenyamanan pencahayaan, karena ketika kita kuliah kan modalnya adalah melihat dan mendengarkan ya. Seperti. Nah, ini juga harus Anda waspadai. Nah, nanti juga Anda akan lihat antara unilateral dan bilateral seperti apa, efeknya di mana. Kalau kita bicara unilateral, maka kedalaman ruang kita itu sama dengan tebalnya ruang. Ya. Saya di sini dulu ya. Oke, jadi begini. Kalau nanti kita bicara SNI ya, akan kita lihat ini. Kalau Anda memakai unilateral, ini sama dengan nilai D kecilnya. Anda pakai unilateral. Tapi kalau Anda pakai bilateral, maka kedalaman ruang Anda itu setengah dari ketebalan ruangnya, gitu ya. Jadi kalau ini misalnya 28, maka D Anda itu 0,5 kali ya.
Karena begini. Nah, jadi kalau ruang-ruang tipis kombinasi dengan anatomi ruang bilateral, maka basicnya desain Anda itu sudah bagus gitu ya. Kalau kita bicara di lighting, sekali lagi, itu tidak hanya urusan bukaan, tapi desainnya itu dari awal memang sudah didesain untuk strategi di lighting. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, pada saat kita memilih landscape, bagaimana permukaan ruang luar, memilih daun-daun yang akan ditanam di halaman, mau warnanya apa, itu akan menentukan reflektivitas ruang luar. Jadi bicara di lighting tidak hanya urusan bukaan, tapi secara menyeluruh mulai dari rencana site plan dan landscape, bahkan ketika Anda punya gubahan massa, bagaimana Anda menentukan warna bangunan masa-masa yang lain, itu juga merupakan dasar dan harus ditentukan dari awal untuk kepentingan desain di lighting yang efektif. Ya, seperti itu. Nah, sering kita tidak memperhatikan itu dari awal, sehingga ketika kita menyadari dan akan di lighting, sudah terlambat. Bangunannya sendiri itu sudah dari awalnya DNA-nya sudah bukan strategi di lighting, maka Anda waktu mendesain bukaan dan lain-lainnya akhirnya effortnya besar. Karena dari awal DNA-nya bukan DNA di lighting. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, yang seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini kaitannya dengan interior. Tadi kan yang mempengaruhi tidak hanya cahaya dari bola langit, tetapi cahaya dari eksterior, reflektivitas eksterior, dan juga reflektivitas interior. Maka ketika Anda mendesain, pemilihan-pemilihan Anda tentang warna cat, tekstur permukaan, itu juga harus disetting ya. Dan ini hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan intensitas kuat penerangan atas perbedaan pilihan-pilihan warna ya, mana yang gelap. Ini yang model pertama, ini model pertama ini yang tidak ada bukaannya, yang ini ada bukaannya, maaf. Yang kiri tidak ada bukaannya, yang kanan ada bukaannya. Apa yang terjadi ketika sama-sama digelapkan plafonnya, maka Anda lihat angkanya 61%. Yang ini ternyata 51%, ya, lebih lebih baik ya, penurunannya tidak sebesar yang tanpa bukaan. Tapi ketika dindingnya digelapkan salah satu, yang satunya digelapkan di bawah bukaannya, jauh sekali, yang ini 50%, yang tanpa bukaan, yang ini 28%. Dan yang ini 38% untuk dinding samping, yang ini 33%. Yang ini kalau lantai 32%, dan ini 33%. Ya, jadi memang ada bedanya tanpa bukaan dan ada dengan bukaan, tetapi sama-sama dalam kondisi yang sama, pemilihan yang salah untuk menggelapkan salah satu bidang itu akan membahayakan untuk di lighting. Nah, ini contoh bagaimana kalau Anda memilih ya, kalau mau menggelapkan ya yang di bawah bukaannya gitu. Jangan di tempat lain, karena tempat lain penurunannya lebih tinggi. Anda bisa lihat kalau yang digelapkan plafonnya ya. Kalau menurut data ini dengan pembacaan seperti ini dia paling bahaya. Jadi kalau main-main Anda harus tahu mau main-main di mana ya. Misalnya Anda ingin menciptakan dinamika warna interior gitu. Anda harus tahu bidang mana yang bisa saya main-mainkan, saya digelap untuk aksen. Itu harus hati-hati. Kalau enggak Anda akan dengan signifikan menurunkan intensitas di lighting. Oke. Ya. Nah, ini bagaimana dengan kalau plafonnya dimiring-miringkan? Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kalau permainan plafon dimiring-miringkan tidak ada menurut data ini. Tapi untuk yang kondisi yang lain silahkan Anda lakukan riset ya. Nanti kalau Anda ikut ngambil mata kuliah Adicita, evaluasi kinerja bangunan dan seterusnya, itu bisa dikembangkan di situ ya.
untuk mengasah kemampuan dan mendalamkan pemahaman Anda. Besok kalau Anda sadar tugas akhir, mungkin Anda mengambil topik ini jadi sudah paham gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya sekedar kerja keras, tapi kerja cerdas. Anda sudah bisa mendesain ya dengan baik dari awal topik-topik pembelajaran di mata kuliah yang pilihan itu menjadi makna secara taktis ya. Kemudian itu kita sudah membicarakan variabel-variabel yang menentukan kualitas daylighting. Kita masuk kepada arahan desain daylighting. Nah, arahan-arahan desain daylighting ini memang ya sebagai arahan generik ya. Tentu saja untuk aplikasinya perlu suatu perencanaan, perhitungan yang lebih spesifik tergantung kasusnya. Oke. Nah, mari kita lihat untuk daerah tropis ya, karena kita ini berhadapan di daerah tropis. Nanti untuk subtropis seperti apa ya nanti silahkan dikembangkan. Nah, untuk daerah tropis itu yang sering menjadi masalah ada konflik antara kenyamanan termal dengan daylighting. Di sisi lain Anda menginginkan intensitas daylighting, intensitas kuat penerangan daylighting yang cukup, sehingga Anda mungkin membuka bukaan dengan lebar, meninggikan bukaan, kemudian mencerahkan eksterior dan interior gitu ya. Tapi untuk kenyamanan termal, ketika cahaya masuk dengan radiasinya, bersamaan dengan itu masuk juga kualitas radiasi yang lain, yaitu apa, infrared yang membawa panas. Nah, disitulah konfliknya. Oleh sebab itu, bagaimana cara menghindarinya? Yaitu bagian dari seni mendesain. Ya, Anda perhatikan bagaimana. Jadi konfliknya di situ, dan itu adalah sebagai tantangan desain. Jangan dilihat sebagai beban. Justru kalau Anda cerdik di situ, maka Anda akan menghasilkan desain dengan nilai novelty yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah untuk daerah tropis adalah silau. Ya, menghindari view ke lapangan yang menyilaukan ini menjadi sangat penting. Karena kalau nanti Anda pelajari yang iklim, di situ Anda tahu kita itu untuk yang tropis itu ada di 23 derajat 27 lintang utara dan selatan, itu termasuk daerah yang altitude tinggi. Artinya intensitasnya mendekati mendekati hampir, apalagi di daerah ekuator atau khatulistiwa itu tegak lurus, itu intensitasnya tinggi. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kondisi bola langit dan seterusnya itu akan sangat kuat dibanding daerah-daerah subtropis, daerah temperate atau subpolar atau polar. Artinya apa? Anda harus hati-hati. Kuncinya apa? Menghindari view ke lapangan yang menyilaukan. Ya, jadi kalau Anda lihat mungkin daerah-daerah subtropis membuat bukaan yang sampai ke bawah dekat lantai ya. Sehingga kita seolah-olah menyatu dengan ruang luar. Nah, kalau kita hati-hati ya, maka Anda harus bukan berarti kita tidak bisa, berarti kita harus mengendalikan ruang luar. Jadi lanskapnya ya diatur gitu ya. Kemudian bukaan memberikan pandangan ke langit, ini humid, dan ke tanah terdekat dengan horizon 15. Kalau mau buka dengan horizon itu naik turunnya ya 15, jangan lebih lebar dari itu. Kalau lebih lebar dari itu, ya itu kita akan menerima silau. Menghindari ke tanah yang terang. Daylighting dipantulkan ke tanah, untuk selanjutnya dipantulkan ke langit-langit. Warna permukaan ringan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin memberikan jenis cahaya pantul untuk daylighting. Di kasus kita ya, khususnya untuk warm humid. Ya. Nah, itu yang harus disadari. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara daylighting ada dua tipe. Yang pertama adalah alternatif tujuan yang berbeda. Ini juga harus Anda sadari. Kalau Anda mau mendesain pendekatan daylighting, ini tujuannya lagi apa ini gitu ya. Pertama, ada yang task lighting untuk mengerjakan tugas-tugas kritikal, atau ambient lighting untuk pergerakan umum seperti orientasi, observasi secara umum. Nah, ini beda. Makanya kalau di dalam desain kan ada tahap yang namanya empathize. Nah, itu Anda ketahui dulu. Anda definisikan, setelah empathize, define. Anda definisikan. Ini tipe daylightingnya yang mana? Task lighting atau ambient lighting. Oke.
Ya, seperti itu. Nah, kemudian Anda menetapkan tujuannya. Nah, tujuannya itu sebenarnya apa? Tujuan di lighting yang baik itu ada 3. Yang pertama, mendapatkan sebanyak mungkin di lighting dan sedalam mungkin ruang terkena sinar. Jadi ini kuncinya itu. Sebanyak mungkin di lighting dan sedalam mungkin ruang terkena sinar. Tetapi bersamaan dengan itu, Anda harus mengontrol brightness dan kontras antara permukaan dalam dan luar yang dapat mengurangi jarak penglihatan. Ya. Jadi hati-hati ya, apalagi yang Anda ini di S2 mau membuat gazebo untuk membuat ruang luar ya, yang mungkin sangat cerah ya. Nah, kalau Anda memilih materialnya di dalam salah, maka matanya jadi bingung. Anda tahu ya, ketika proses melihat itu, banyaknya cahaya yang jatuh pada retina dikontrol oleh lubang yang namanya pupil. Ya, baca materi saya. Nah, mau pupil itu akan membesar mengecil, akan sesuai dengan intensitas cahaya yang ada di luar. Dan ketika membesar mengecil, pupil itu juga perlu proses. Kalau tidak, maka mata kita akan sakit karena cahaya over yang jatuh ke retina. Nah, kalau yang dilihat itu membingungkan, melihat di ruang luar itu cahayanya terang, di dalam gelap, maka pupil di satu saat dia harus menutup karena mengendalikan jumlah cahaya dari luar yang besar. Tapi bersamaan dengan itu, di dalam juga gelap, dia juga harus membesar agar cahayanya cukup. Nah, proses seperti itu membuat kita bingung, sakit, sehingga itu harus dijaga atur dengan baik. Kemudian yang ketiga, menghindari silau. Ya, saya pikir kita sudah membicarakan itu. Ini 3 tujuan di lighting yang baik. Ya, target kerjanya ini. Nah, dari semua itu, maka ini ada arahan desain untuk mencapai tujuan. Ini saya ambil dari sebuah buku dan saya tulis dengan tulisan tangan saya, tapi saya ambil dari buku itu ya. Ya, biar Anda nggak bosan ya dengan tulisan-tulisan yang pakai tulisan tangan lah ya. Nah, ini pertama guideline kalau Anda ingin mendesain. Hindari skylight dan sunshine langsung untuk critical task. Jadi kalau Anda misalnya ingin mendesain ruang kuliah, critical task, di meja membaca itu jangan sampai ada cahaya skylight atau sunshine. Jangan ada cahaya dari matahari yang jatuh ke situ atau skylight. Oke, makanya di kita itu jarang pakai skylight. Nanti apa kita akan lihat yang lain, bukan skylight. Nah, sinar matahari atau sunlight, sinar langit, bola langit, skylight, oke, tahu definisinya. Sinar matahari, sunlight, kalau skylight itu dari bola langit, langsung akan menyebabkan perbedaan brightness yang berlebihan. Oke, karena perbedaan itu menimbulkan kontras. Tadi cerita pupil tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang lain, kalau ingin menggunakan sunshine, boleh, tetapi ya seperlunya aja di ruang-ruang non-kritikal. Misalnya di tempat-tempat yang hanya untuk aksen-aksen saja. Ini ilustrasinya bukunya adalah buku untuk subtropis, ada apa namanya, ada cerobong apinya ya, itu jatuhkan di daerah-daerah itu sehingga daerah orangnya itu tidak kena gitu ya. Oke, coba cermati. Jadi urusan di lighting itu seluruh komponen desain itu harus sudah diarahkan ke sana. Kemudian ini contohnya. Ini contoh-contohnya ketika Anda mengusahakan agar tidak ada cahaya langsung. Anda pakai light shelf-nya yang digantung sehingga ini dipantulkan ke sana, dipantulkan ke plafon. Yang masuk di sini itu cahaya pantul. Tidak ada ruang yang menerima cahaya langsung. Jadi Anda hitung panjangnya ini, panjangnya penghalangnya, shadingnya itu dihitung, jatuhnya di bibir ini itu dihitung berapa sudutnya, matahari apa yang akan dihindari. Nah, ini Anda harus belajar ini sudut jatuh matahari vertikal horizontal. Kemudian Anda hitung ininya agar
nanti tidak ada cahaya yang masuk. Oke? Jadi yang namanya desain sebagai seorang arsitek profesional itu ya betul-betul didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional, logis, dan ilmiah. Tidak hanya kira-kira atau lagi kebiasaan. Karena tugas arsitek itu adalah menjamin kinerja ruang yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan klien. Ya. Nah, dengan sendirinya kalau Anda ikuti, nanti fasad Anda akan indah. Building envelope Anda itu akan indah. Ikuti, maka bangunan Anda akan indah dengan sendirinya. Bangunan Anda punya inner beauty. Karena shading-shading yang terbentuk, lekukan-lekukan profil fasadnya, itu sebenarnya digunakan untuk menghasilkan kinerja ruang yang bagus. Dan karena dibimbing oleh matahari yang maha indah itu, ciptaan Allah, maka dengan sendirinya bangunan Anda akan indah. Nah, ini dipantul-pantulkan seperti ini. Nah, ini contoh lain. Jadi ini sama tadi. Kemudian ini Anda lihat, ini kita pakai tidak pakai skylight, tapi pakai yang namanya clear story. Dan kalaupun ada, ini jatuhnya. Jadi ingat, kulit bangunan Anda itu dengan kesadaran penuh Anda desain sampai kepada layout. Jadi itu mendesain secara bekerja secara bersama-sama dengan pertimbangan paralel menuju ke satu titik target, ya, seperti itu. Sehingga Anda sudah tahu layoutnya seperti apa. Kalau layoutnya ininya ada di sini dan seterusnya, maka bukaannya di sini. Itulah yang sebenarnya mendesain yang sesungguhnya. Didesain secara koheren menuju kepada permasalahan desain yang dituju. Oke, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini pantul-pantulkan tadi. Jadi Anda membuat like self-nya, ya dipantul-pantulkan. Jadi orang di dalam tidak menerima cahaya langsung. Nah, kalau Anda harus membuat sky, itu pun ya dihindari. Kita membuatnya yang clear story. Nah, ketika kita menggunakan clear story, maka Anda harus ingat karena ada unsur panas, maka usahakan sumber dari bukaan atas itu tinggi. Ya. Tinggi jaraknya di bidang kerjanya. Jangan pendek. Kalau pendek, maka intensitasnya akan tinggi. Selain membawa panas, intensitas juga panas sehingga akan menimbulkan silau, ya, dan brightness yang berlebihan. Kemudian ini biarkan dipantulkan berulang sehingga yang jatuh di sini tuh sudah cahaya yang lembut. Jadi kalau Anda mau bikin bukaan di atas harus dilembutkan, bisa dengan ketinggian atau tadi ilustrasi gambar saya sebelumnya ada diffusernya dan seterusnya sehingga ada detail konstruksi yang ada di sana. Oke, seharusnya menarik sekali kalau kita mendesain interiornya dan seterusnya. Ini contoh. Ini ada ruang galeri di lantai bawah, cahayanya di atas, diambil, dipanen dari atas, kemudian direfleksikan, dipantul-pantul menggunakan cerobong cahaya, kemudian kita walaupun di basement pun bisa mendapatkan di lighting, tergantung Anda mendesain gimana. Kemudian untuk ruang-ruang yang tidak panjang, ya terobong cahayanya, maka kemudian dilembutkan dengan diffusernya ini. Ini dilembutkan, ini double glazing, ya sehingga akan melembutkan dan menyaring panasnya. Di sini ada akustik ceilingnya dan seterusnya. Ini contoh detail di lapangan seperti itu, ya. Apalagi kita di negara dengan altitude tinggi, maka kalau Anda memanen cahaya dari atas, betul-betul desainnya harus tuntas secara radikal menyelesaikan semua komponen, detail-detailnya itu tuntas selesai seperti itu. Ya, kadang-kadang kita konsepnya tinggi, tapi waktu aplikasi desainnya tidak tuntas.
Dan keluarnya nanti ya biasa-biasa aja. Ketika Anda sudah memastikan, divisikan, Anda lakukan secara konsisten, dengan sendirinya bangunan Anda itu akan indah. Saya lanjutkan. Ini contoh ini di perpustakaan. Ya, ini tadi dilembutkan. Ya. Jadi cahaya diambil, dipanen dari atas agar tidak keras, dilembutkan. Jadi sellingnya seperti itu. Oke, kalau mendesain itu ya memang betul-betul dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan desainnya sehingga tidak hafalan. Selling ya begitu ya enggak dong. Atau hanya permainan-permainan yang Anda manut aja sama vendor, kemudian dibuat lekuk-lekuk dan seterusnya ya. Lihat dulu itu fungsinya kena enggak secara fungsi ya. Dan Anda harus, karena Anda sudah belajar teorinya, maka Anda harusnya menyelesaikan dengan baik, karena tugas Anda itu, kalau tidak nanti Anda bekerjanya tidak profesional. Nah ini juga sama, misalnya Anda membuat void di tengah. Nah ketika Anda membuat void di tengah, sebenarnya dengan mempelajari pantulan-pantulan perilaku matahari, itu dengan sendirinya ruang itu akan terbentuk, ya tidak kemudian seragam gitu ya. Tapi ruang Anda akan membentuk misalnya makin ke bawah, makin dalam gitu. Karena memang pantulan-pantulannya itu ya digambar, makanya waktu mendesain digambar betul perilaku komponen yang akan diperhatikan ya. Itu kadang-kadang kita tidak seperti itu, tidak matang ya. Kita kadang-kadang common sense, hafalan dan keluarnya itu aja. Misalnya ini oh ini masuk ya udah, oh jatuh di sini, oh yang ini di sini, oh sehingga ini ya, maka lantai-lantainya juga tidak sama, makin ke bawah makin dalam karena dibentuk oleh perilaku matahari yang Anda manipulasi bangunan sebagai cara untuk memanipulasi, mengadjust kondisi eksternal sehingga sesuai dengan kebutuhan manusianya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah clear story. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya singgung-singgung ya. Jadi, kalau kita mendesain itu untuk yang altitude tinggi seperti kita, harusnya jangan pakai skylight, tapi pakainya clear story. Clear story itu bisa melihat langit, gitu ya. Tetapi dia menghindari agar cahaya itu dipantul-pantulkan. Ini ada light shelf-nya diperpanjang, levelnya sebenarnya lebih sempurna lagi clear story. Jadi yang masuk itu cahaya pantul, bukan cahaya langsung. Kalau skylight itu cahaya langsung. Itu bedanya. Jadi kita pilih clear story yang memantul-mantulkan sedemikian rupa cahaya sehingga ruang kita tidak menghadang langsung kepada skylight, kepada langit. Seperti itu. Nah ini contohnya. Ini contoh beberapa clear story yang dikombinasikan juga dengan vertical glazing, ya. Tapi kemudian untuk melembutkannya, interiornya dilengkapi dengan detail-detail yang unik, yang dengan sendirinya indah gitu. Indahnya itu bukan mengada-ada, tapi indahnya ya memang karena itu fungsional. Jadi ketika masuk maka dipantulkan sehingga ini berfungsi untuk diffuser, memantul-mantulkan cahaya yang keras tadi dipantul-pantulkan sehingga cahaya yang di sini jadi lembut. Anda lihat dengan sendirinya kalau Anda betul-betul cermat, teliti, konsisten, sabar, dengan sendirinya desain Anda itu indah. Tidak usah dibuat-buat. Ya, karena kalau tidak mengikuti itu dengan baik, Anda tidak punya teorinya, tidak mengaplikasikan, kadang-kadang desain kita itu tidak matang ya, naif ya, seperti itu. Ini contoh beberapa desain yang sangat konsisten dengan konsepnya dan menyelesaikan dengan cermat, maka hasilnya juga akan menghasilkan keindahan.
ikuti saja keindahan alam, gunakan teknologi dengan baik, dengan sempurna, maka secara konsisten dengan sendirinya bangunan Anda akan indah. Kemudian untuk ruang luar Anda bisa menggunakan saring ya, bisa dengan tanaman, bisa dengan vitrage, ya silakan. Kemudian di dalam mendesain, manfaatkan komponen-komponen building envelope Anda, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan di lighting, tapi aspek lain, misalnya solar energy, aliran udara alamiah, akustik. Jadi beberapa desain, nanti coba Anda cari ya. Itu yang light shelf-nya itu, selain untuk memantulkan cahaya, juga ada beberapa yang sekaligus untuk menyerap cahaya, untuk memanen panas misalnya. Di panasnya diserap untuk dipanen, tapi cahayanya dipantulkan sehingga masuk. Dan dia juga berfungsi untuk mengendalikan akustik misalnya di situ. Nah, itu yang disebut dengan desain yang mengintegrasikan semua aspek. Itu menunjukkan komprehensivitas dan kematangan desain. Orang yang bisa begitu, orang yang punya pengetahuan yang semestinya punya pengetahuan teknologi yang terupdate, dan mempraktekkan dalam proses desainnya. Karena kita tahu teorinya, tapi tidak kita praktekkan. Ini tadi contoh-contoh ya, memilih tanamannya juga harus jelas. Anda akan memilih tanaman-tanaman bentuk kanopi atau bentuk yang penyaring, itu ditujukan untuk kepentingan desain Anda. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk part 1, karena ada 3 part ya. Dan saya terima kasih kepada berbagai pihak yang gambar-gambarnya saya manfaatkan dalam materi ini semata-mata untuk perkuliahan, untuk tujuan akademis. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.